Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Felda dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas mandiri, di mana tentang limbah pada mata kuliah pengelolaan limbah dan lingkungan. Nah, di sini sama saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, adapun untuk contoh-contohnya yaitu seperti sisa makanan, air bekas cucian, asap pabrik, dan juga bahan kimia bekas praktikum. Nah, adapun selanjutnya itu sumber limbah. Sumber limbah dapat dikelompokkan dalam beberapa. Contohnya di sini yang pertama limbah domestik. Limbah domestik itu seperti limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, ke pasar, perkantoran, atau hotel. Nah, umumnya limbah domestik ini seperti air sabun, sisa makanan, dan juga plastik. Nah, yang kedua yaitu limbah dari industri, yaitu sisa proses produksi di pabrik. Nah, di mana seperti zat kimia, contohnya logam berat, atau potongan kain atau sisa tekstil. Nah, yang selanjutnya yaitu limbah pertanian, yang di mana ini lebih berasal dari aktivitas tani, seperti contoh limbahnya yaitu sisa pestisida, pupuk kimia, dan juga jerami. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu limbah pertambangan, yaitu hasil dari ekstraksi mineral dan logam, contohnya seperti lumpur, batu, dan batuan sisa. Nah, yang terakhir yaitu limbah medis, yaitu yang berasal dari fasilitas kesehatan seperti jarum suntik ataupun perban bekas. Nah, bisa dilihat eh, ini contohnya, yang ini limbah domestik, ini limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan ada dan juga limbah medis. Nah, selanjutnya yaitu tentang cara pengelolaan limbah. Nah, dan di mana yang pertama yaitu adalah reduce, yaitu mengurangi. Nah, di sini itu maksudnya mengurangi penggunaan bahan yang menghasilkan limbah. Nah, contohnya di sini seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, kita bisa menggunakan seperti tote bag yang tidak usah hanya sekali pakai yang dibuang, tapi bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya yaitu reuse, menggunakan kembali. Di sini menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Contohnya, botol bekas dijadikan wadah. Nah, seperti misal botol-botol minuman begitu kita gunakan sebagai wadah yang bisa bertahan satu atau dua kali. Jangan langsung dibuang karena bisa menimbulkan lagi sampah. Nah, selanjutnya yaitu recycle atau daur ulang, yaitu mengelola limbah menjadi produk baru. Contohnya seperti plastik didaur ulang, menghasilkan kerajinan-kerajinan baru, dan begitupun limbah lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah secara fisik, kimia, dan biologi, yang dimana fisik ini ditentukan dianalisa dari baunya, warnanya, suhu, dan lain-lain. Kemudian dari kimianya yaitu pH, POD, COD, TSS, dan juga TDS-nya. Dan adapun biologi ini kita menggunakan mikroorganisme, contohnya bakteri pengurai. Nah, yang terakhir yaitu pembuangan akhir atau sanitary landfill. Nah, di sini tuh limbah dibuang ke tempat khusus dengan sistem yang aman agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh studi kasus di mana sekitaran lingkungan tempat saya tinggal tentang limbahnya. Nah, sebelum itu mari kita nonton terlebih dahulu. Baik, saya akan di sini menjelaskan tentang studi kasus lingkungan terkait limbah. Nah,
Sekarang mari kita lihat kondisi nyata di lingkungan sekitar. Di tempat tinggal saya, tepat di samping ini, kompleks perumahan saya terdapat area pembuangan sampah sembarangan. Nah, yang dimana kondisinya ini sangat memprihatinkan. Dan adapun untuk sumbernya itu limbah ini di sini rata-rata didominasi oleh limbah domestik atau limbah sampah rumah tangga. Nah, kita bisa melihat adanya sisa makanan seperti sisa dari plastik dari sampah makanan, kertas, ataupun limbah dapur lainnya yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari pada warga di sini. Nah, adapun untuk dampaknya secara visual, di sini sangat merusak estetika. Nah, dan juga tidak sedap dipandang karena tumpukan ini menimbulkan juga bau busuk yang sangat menyengat dan bisa juga menjadi sarang faktor penyakit seperti lalat dan tikus terutama saat musim hujan karena adanya air yang genangan dan juga cairan sampah tersebut bisa merembes. Nah, untuk pengelolaannya di sini itu sangat disayangkan karena pengelola limbah di lokasi ini masih jauh dari prinsip seperti reuse, reduce dan recycle karena di sini ini satu-satunya cara warga untuk mengurangi video sampah tersebut yaitu dengan cara dibakar. Nah, kalau dibakar tersebut nanti akan menimbulkan seperti masalah baru. Yang pertama seperti polusi udara, menghasilkan asap dan juga gangguan kesehatan yang dapat mengganggu pernapasan warga. Nah, itulah adalah studi kasus yang dimana di sini ada tempat pembuangan sampah sembarangan yang dimana para warga membuang sisa-sisa limbah domestik mereka ke tempat pembuangan sampah yang ada di samping rumah dan juga pengelolaannya hanya dibakar dan tidak ditindaklanjuti untuk berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang karakteristik limbah padat yang ada di industri. Nah, adapun yang pertama yaitu pada sumber industri pada pabrik kertas yang di mana untuk parameter fisikanya seperti ukurannya, kadar airnya, densitasnya, dan juga teksturnya. Di sini eh, ada beberapa data yaitu yang pertama partikelnya halus, kadar airnya sangat tinggi sekitaran 70-80% dan densitasnya rendah yang mana densitas itu adalah kerapatan atau massa jenis suatu bendanya dan juga teksturnya lembek. Nah, adapun juga di sini terdapat parameter kimianya yang terdiri dari pH-nya, komposisi dan juga logam beratnya. Adapun pH-nya untuk industri ini yaitu sekitaran 6 sampai 8 yang dimana ini basah. Kemudian komposisinya dominan organik yaitu selulosa yang berasal untuk pembuatan kertas dan juga logam beratnya di sini rendah. Nah, selanjutnya yaitu parameter biologinya yaitu mikroorganisme dan juga biodegradability-nya. Yang dimana ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk diuraikan secara alami oleh mikroorganisme atau bisa dibilang itu pembusukannya. Nah, di sini pada pabrik kertas ini eh, tinggi bakterinya yang mana menggunakan tinggi bakteri selulolipidnya dan biodegradability-nya sangat baik. Adapun selanjutnya yaitu pada pembangkit listrik yang di mana sini menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, adapun untuk parameter fisikanya di sini partikelnya sangat halus yang berupa debu dan juga kadar airnya rendah di bawah 5%, densitasnya tinggi dan teksturnya itu berpasir. Nah, selanjutnya adapun parameter kimianya pH-nya sekitar 8 sampai 10, komposisinya anorganik yang berupa silika atau alumina dan juga logam berat dan terdapat logam berat yaitu arsenik dan merkuri. Adapun mikroorganismenya sangat rendah dan tidak dapat membusuk atau non biodegradable. Selanjutnya pada industri logam, yaitu yang pertama dari segi ukurannya itu ukurannya besar atau tajam, kemudian kadar airnya rendah, densitasnya sangat tinggi dan teksturnya itu keras atau padat. Nah, selanjutnya pH-nya di sini pH-nya netral, komposisinya anorganik, yaitu berupa logam murni atau paduan, dan juga untuk logam beratnya itu seperti besi dan aluminium. Dan untuk parameter biologinya di sini bagian mikroorganismenya tidak ada dan juga tidak dapat membusuk. Nah,
Selanjutnya kita beralih ke karakteristik limbah cair industri. Nah, di mana di sini saya memberi 3 contoh sumber industrinya, dan di mana masing-masing terdapat parameter fisika, kimia, dan juga biologinya. Nah, adapun yang pertama itu industri tekstil, yang di mana pada parameter fisikanya dari warna itu pekat karena dari sintetis, kemudian baunya bau khas kimia, keruruhannya tinggi, dan suhunya relatif hangat sekitar 35 sampai 45 derajat Celcius. Nah, adapun untuk parameter kimianya seperti pH-nya, yaitu di sini cenderung basa untuk BOD-nya. Untuk BOD yaitu biochemical oxygen demand, yang dimana merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai bahan organik dalam air sekitaran 200 sampai 800 miligram per mili. Dan COD yaitu merupakan chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai polutan melalui reaksi kimia. Nah, di mana di sini ini lumayan relatif tinggi karena industri tekstil tuh banyak pakai bahan kimia kan, yaitu sekitaran 500 sampai 2500 miligram per mili. Lanjut, kemudian TDS, total dissolved solid, yaitu padatan terlarut yang sangat kecil sehingga menyatu dengan air. Bisa dilihat di sini nilainya, datanya segini. Kemudian selanjutnya yaitu TSS, yaitu total suspend solid, yaitu padatan tersuspensi atau melayang di air, eh, di mana yang di air yang tidak bisa larut. Kemudian logam beratnya di sini terdiri dari kromium, tembaga, dan juga seng. Nah, adapun untuk parameter biologinya di sini rendah karena zat warna seringkali bersifat toksik bagi bakteri. Lanjut pada industri electroplating, yaitu di mana warnanya jernih, berwarna seperti biru atau hijau, kemudian baunya sangat asam, kemudian kekuruhannya rendah dan suhunya normal. Selanjutnya untuk parameter kimianya bisa Anda lihat di sini nilainya segini, dan juga terdapat logam berat seperti cyanida, nikel, dan kadmium. Dan untuk Pak biologinya di sini tuh steril ya, hampir tidak ada racun karena logamnya sangat tinggi. Selanjutnya pada industri makanan dan minuman, yang di sini di mana limbahnya itu berwarna keruh atau kecoklatan, baunya busuk karena dari organik, kemudian kekeruhannya sangat tinggi dan suhunya normal. Adapun untuk di sini pH-nya asam, dan terdapat juga untuk logam beratnya tidak ada karena bisa dibilang sangat kecil. Dan kemudian bisa Anda lihat di OD, COD, TDS, dan TSS-nya nilainya terdapat begini. Dan untuk parameter biologinya di sini tuh karena industri makanan dan minuman terdiri dari bahan organik, maka untuk bakteri atau mikroorganismenya itu sangat tinggi karena di sini ada bakteri pembusuknya seperti bakteri entah itu E. coli, dan juga terdapat jamurnya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang artikel studi kasus dari jurnal, yang dimana judul jurnalnya yaitu penentuan nilai COD sebagai parameter pencemaran air dan baku mutu air limbah fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit Putri Bidadari Langkat. Nah, di mana di sini itu pada jurnal ini hanya menentukan nilai COD-nya, yaitu chemical oxygen demand, yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai polutan melalui reaksi kimianya. Nah, di mana itu biasanya itu kalau nilainya ini lebih tinggi dari DOD-nya. Kalau nilai COD-nya lebih tinggi. Nah, adapun untuk pada jurnal ini tuh karena yang saya bilang tadi hanya menentukan nilai COD-nya, maka untuk parameter-parameter lain seperti parameter fisika, parameter biologinya di sini tidak diuji dalam penelitian. Dan adapun untuk parameter kimia seperti COD-nya, hasil pengukurannya dengan
menunjukkan nilai 227,98 miligram per liter. Nah, di mana kalau kita mengacu pada standar baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri mengacu pada Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, di mana di sini syaratnya yaitu COD-nya adalah 350 mili per liter, di sini batasnya. Nah, adapun untuk hasil pengukuran pada jurnal ini yaitu didapatkan nilai 227,98 miligram per liter, yang dimana dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan COD sebesar ini masih di bawah baku mutu 350 miligram per liter pada acuan ini, sehingga limbahnya itu memenuhi standar. Nah, namun tetap perlu pengolahan lebih lanjut uh, seperti kimia atau biologi untuk menurunkan konsentrasinya pencemar sebelum dibuang ke selanjutnya seperti sungai atau penampungan. Nah, selanjutnya kita menganalisis terkait komposisi dan potensi dampaknya dari jurnal tersebut. Yang pertama, yaitu analisis komposisi limbah, di mana komposisi limbah cair dalam studi kasus ini diukur melalui parameter COD, Chemical Oxygen Demand, yang di mana kandungan utamanya yaitu limbahnya mengandung campuran senyawa organik dan anorganik yang berasal dari berbagai unit di rumah sakit, entah itu seperti di ruang inap, laboratoriumnya, poliklinik, dan juga sekitaran bagian domestik. Dan untuk nilai konsentrasinya didapatkan 227,94 miligram per liter. Nah, adapun untuk karakteristik kimianya, nilai COD yang muncul ini menunjukkan bahwa jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai polutan tersebut melalui reaksi kimia semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak zat pencemarnya yang ada dalam air tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis potensi dampaknya bagi lingkungan. Nah, karena tingginya kadar parameter COD ini dalam limbah cair tersebut memiliki beberapa potensi atau dampak negatifnya jika tidak dikelola dengan sistem instalasi pengolahan yang optimal. Nah, di sini poin analisisnya tadi komposisi limbahnya yang mengandung senyawa organik dan anorganik dari aktivitas di rumah sakit tersebut, di mana untuk dampak oksigennya itu tingginya COD menyebabkan penurunan oksigen terlarut DO di air karena oksigen habis digunakan untuk reaksi kimia pengolahan limbah. Nah, untuk dampak biota airnya, kekurangan oksigen di air dapat menyebabkan kematian ikan atau organisme air lainnya secara massal. Dan untuk dampak ekosistemnya yaitu mengganggu rantai makanan, menyebabkan air menjadi keruh, berbau, dan merusak estetika lingkungan perairan. Nah, karena untuk status baku mutunya juga ini dalam jurnal ini masih memenuhi syarat, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan komposisinya dengan standar baku mutu. Nah, dalam jurnal tersebut, hasil analisis menunjukkan yang pertama, meskipun hasil ujinya eh, 227,94 miligram per liter, peneliti membandingkannya dengan standar yang tercantum dalam tabel. Nah, yang tadi 350 miligram per liter yaitu eh, jumlah syaratnya, baku mutunya. Jadi dapat disimpulkan secara teknis untuk parameter COD limbah tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam acuan jurnal tersebut. Namun peneliti tetap menekankan pentingnya pemantauan rutin agar angka tersebut tidak terus meningkat dan melampaui batas di masa depan. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.